Topik terakhir nih, ini masa depan saham Indonesia. Ya. Ada yang nanya, menurut lo ya, apakah cara trading saham Indo sekarang itu berbeda dibandingkan 2 sampai 3 tahun yang lalu? Jadi dengan perkembangannya saham Konglo segala macam, dan dia follow up-nya, strategi apa yang paling tepat? Ya, gini. Untuk kamu bisa trading di saham Konglo, I think this is very hard. Support mereka tidak lihat. Resisten mereka tidak lihat. Jadi, if you have a conviction, kamu tahu owner arahnya kemana, duduklah dengan manis. Lalu kuat-kuatkan mental. Jadi yang bukan support resistance, yang penting keimanan aja ya kok. Keimanan. Keimanan. Kamu harus punya iman. Tapi kalau misalnya imannya di saham yang salah juga rungkat juga bro. Keimanan dan apa ya, menganalisa kepentingan owner. Nah, dan itulah pentingnya conviction. Semakin kamu yakin, kamu masuk makin gede, makin berani kan. Nah, sebenarnya tuh karena aku lahir dari kota Pontianak ya, saya tuh selalu pecah porsi. Jadi saham saya tuh biasa minimal tuh 3, maksimal 5 atau 6. Nah, saya tuh bukan tipikal yang all in gede kayak Andri Hakim, saya nggak berani. Karena conviction saya dibuild berdasarkan analisa sendiri gitu loh. Nah, itu sehingga saya selalu kayak sebenarnya kalau minus 50% tapi kita cuma masuk 25% kan nggak masalah lah gitu loh. Cuman minus puluhan persen gitu. Iya. Nah, Jadi, terus gimana kayak dari cara trading apakah berbeda? Berubah, bro. Dulu apakah technical itu jauh lebih applicable dibandingkan sekarang? Technical itu bakal works kalau seandainya saya sahamnya liquid dan flow-nya ada. Sayangnya saat ini flow di market kita itu hanya terkonsentrat di saham-saham tertentu. Itu alasan kenapa teman-teman yang teknikalis tuh pada bingung saat ini. Saya banyak teman tuh sesama chartis dulu, ya waktu kita masih sering konsul sekitar 6-7 tahun lalu. Sekarang mereka nyerah bro. Bahkan ada yang posisinya fund manager nyerah bro. Mereka nggak bisa dibaca sampai sekarang. Nggak bisa ngikutin. Karena teknikal sekarang itu udah nggak works kalau seandainya you only tarik-tarik garis gambar chart pattern, nggak bisa. Lu harus tahu flow-nya kemana, harus tahu ownernya kemana. Dan nggak fair kalau seandainya kita bilang gini, oh ini kenapa turun? Karena dijual asing. Kenapa naik? Karena dibeli asing. Nggak fair dong. Kita harus tahu kenapa asing masuk, kenapa asing keluar gitu. Nah makanya dalam menganalisa flow itu juga, ini fundamental bukan? Fundamental, tapi dengan perspektif yang lain. Udah bukan soal laporan keuangan, udah bukan soal valuasi. Kok mau nanya, kalau technical udah nggak seberpengaruh itu, cara retail untuk dapat keuntungan gimana? Apa ngeliatin broker summary itu lebih work sekarang dibanding dulu? Di 10% menurutku. Jadi gini, 90% retail saat ini menggunakan metode yang sama dengan yang sudah ada selama 3, 4, 5 tahun ke belakang. Kalau kamu mengubah perspektif kamu terhadap para owner-owner yang saat ini sedang melukis di IHSG, kamu ubah view kamu, oh kamu akan ngerti. Kalau turun ternyata itu saatnya beli. Oh ternyata kalau owner jualan justru nambah free float. Nah, hal-hal seperti ini yang teman-teman harus tahu. Udah bukan, maaf nih ya, ini udah bukan soal laporan keuangan, ini udah bukan soal valuasi, ini udah bukan soal PBV. Karena kalau kita bicara PBV dan aset, Pegeo itu pernah di 800 lama, Pak. Lama, asetnya tuh gede, nggak kemana-mana. Ketika mau dijual, malahan baru balik ke valuasinya dia. Dan bukan nggak mungkin kalau seandainya udah dibeli, valuasinya justru naik. Nah, itu alasan valuasi itu saat ini, itu hanya tolak ukur. Bukan sebagai satu-satunya keputusan untuk jual dan beli. Jadi lu perlu teknikal, lu perlu bandarmologi juga.